Pemirsa, Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem jadi forum untuk mengambil keputusan. Adapun agenda yang akan dibahas dalam forum ini adalah evaluasi kepengurusan, penguatan kaderisasi, penyusunan program kerja, dan perumusan strategi Garda Pemuda Nasdem menyongsong pemilu 2029. Sudah ada rekan kami Marcelina Tumundo yang akan mengulasnya bersama dengan beberapa narasumber. Silakan Marcelina. Selamat malam Eva dan pemirsa, kami langsung dari kawasan Ancol, Jakarta. Inilah Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem yang digelar selama 2 hari, di mana hari ini 21 Juli 2026 akan dilakukan opening ceremony sampai dengan esok hari akan ditutup Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem. Dan tentunya ada berbagai isu strategis ataupun agenda strategis yang akan diangkat dalam Kongres kedua yang mengangkat tema pemuda mandiri bangsa berdaulat. Dan untuk mengetahui seperti apa rangkaian dari Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem ini, sudah ada 3 narasumber bersama dengan kami di studio on location ini. Kita perkenalkan satu persatu. Sudah bersama saya Wakil Ketua Umum DPP Garda Pemuda Partai Nasdem sekaligus Ketua Steering Committee Kongres kedua, Kakak Ivan Hosemen. Apa kabar Kak Ivan? Kabar baik. Luar biasa. Dan selanjutnya ada perwakilan atau dari rekan mahasiswa yaitu Gufron Dimas. Mas Gufron, apa kabar? Sehat, alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Dan juga ada Mas Didi Riyadi, artis sekaligus influencer dan juga anggota dari Garda Pemuda Partai Nasdem. Halo Mas Didi. Halo, siap. Luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah Kongres kedua yang akan digelar sebentar lagi. Saya ke Kak Ivan terlebih dahulu. Kak Ivan, kalau melihat momentum dari Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem, ini juga sekaligus merayakan 15 tahun usia Garda Pemuda Partai Nasdem. Sebetulnya apa saja isu strategis yang akan dibawa Kak dalam Kongres kali ini? Jadi ini adalah rangkaian dari HUT juga, dan ini rangkaian Kongres dan HUT Garda Pemuda Nasdem. Jadi di Kongres ini kita akan membahas terkait sesuai dengan tema kita pemuda mandiri bangsa berdaulat. Jadi bagaimana kemandirian pemuda itu adalah hal mutlak yang harus dilakukan kalau kita mau menjadi bangsa berdaulat. Jadi banyak program-program yang tentu kita rumuskan bersama dengan teman-teman provinsi dan kabupaten kota yang ikut hadir. Kita akan rumuskan kira-kira program yang memang berdampak langsung kepada masyarakat, dalam hal ini khususnya anak muda. Salah satu isu yang akan kita bahas terkait dengan RUU ekonomi gig, di mana itu terkait dengan pekerja lepas atau pekerja informal yang memang harus mendapatkan perhatian dari negara. Jadi itu menjadi salah satu yang kita akan bahas, salah satu isu yang akan kita bahas. Karena itu menyangkut pekerja-pekerja lepas seperti content creator, seperti pekerja-pekerja online dan lain sebagainya, itu yang tentunya akan menjadi concern kita di dalam Kongres ini. Sebagai salah satu rangkaian juga untuk membuka atau bahkan sebelum Kongres ini dibuka, tadi kita menyaksikan ada diskusi unduh rasa. Di situ ada dari mahasiswa, kemudian juga dari konten kreator dan juga tentunya dari Garda. Apa saja tadi Kak Ivan yang dibahas? Jadi unduh rasa itu kan adalah salah satu kegiatan di mana Garda Pemuda Nasdem mendengar. Jadi kita mendengar apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi keresahan daripada anak muda saat ini. Dan di situ adalah tugas kita sebagai generasi muda yang terlibat di dalam partai politik yang bisa menyampaikan sebagai jembatan kepada partai juga. Dan mayoritas banyak juga teman-teman Garda Pemuda Nasdem yang saat ini duduk sebagai anggota DPR RI, provinsi, DPD provinsi dan kabupaten kota. Dan itu bisa menjadi perpanjangan tangan kita di legislatif untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan, keinginan dari generasi muda saat ini. Dan salah satu tadi yang bergabung juga dalam diskusi adalah Mas Gufron ya, dari UPN Veteran nih. Mas Gufron, kalau tadi ketika berdiskusi bersama dengan teman-teman dari Garda Pemuda, apa saja yang disuarakan oleh teman-teman mahasiswa, Mas Gufron? Ya, mungkin tadi sudah berlangsung lah bagaimana kegiatan unduh rasa yang dibuat oleh Garda depan dari Nasdem sendiri gitu. Dari kita sebetulnya banyak pada akhirnya keresahan-keresahan yang terjadi. Keresahan ini kita akomodir dalam tiap-tiap perjuangan mahasiswa berdasarkan konsolidasi isu, bagaimana kajian strategis kita, yang mana kita sebagai mahasiswa punya satu hal, dalam artian kita punya satu bentuk kepedulian, kesadaran kita bagaimana membaca permasalahan akar bangsa, pada permasalahan yang menyentuh secara langsung
permasalahan akar secara masyarakat seperti itu. Mungkin kita klasifikasikan ya bagaimana kondisi per hari ini, bicara soal ekonomi, bicara soal sosial, bicara soal bagaimana budaya, sampai ranah kita berbicara soal bagaimana masyarakat hari ini, keresahan dan juga bagaimana apa yang sebetulnya dibutuhkan masyarakat itu harus sampai kepada instrumen-instrumen negara baik secara eksekutif maupun legislatif. Seperti itu. Itu yang aku sampaikan tadi secara gamblang, bagaimana sebetulnya secara partai politik ini punya satu peran fungsi sebagai pendidikan politik, sebagai agregasi kepentingan, bagaimana partai politik mampu untuk menerjemahkan, karena kan tiap-tiap partai politik itu punya wilayah dan DPT-nya masing-masing gitu. Dan ini harus tersampaikan dan juga terjemahkan. Bagaimana apa yang sebenarnya menjadi cita-cita eksekutif hari ini, pun juga bagaimana satu mekanisme check and balances yang terjadi di pemerintah hari ini. Berbicara juga permasalahan yang lainnya, yaitu berbicara soal komunikasi publik yang per hari ini pejabat kita ini mungkin harus kita sadari secara jujur, kita harus jujur terhadap permasalahan ini. Bagaimana komunikasi pejabat pemerintah hari ini, komunikasi publik hari ini, itu tidak mampu menjelaskan bagaimana program-program pemerintah yang ada itu diterjemahkan secara baik kepada masyarakat gitu. Pada akhirnya muncullah krisis trust dari masyarakat sendiri, ketidakpercayaan timbul kepada instrumen-instrumen negara pada hari ini. Ya, ini menjadi wadah juga betul. Begitu ya untuk menyampaikan kritik, keresahan dari anak Betul. muda. Nah, mungkin kalau boleh menanggapi sedikit tadi, salah satu isu strategis adalah ekonomi dan lapangan kerja. Betul. Nah, bagaimana tanggapan dari mahasiswa? Ya, kalau berbicara soal permasalahan terkait ekonomi, pada akhirnya kita melihat ada satu hal, kita memiliki satu bentuk komitmen, kita punya satu landasan dasar kita dalam berbangsa dan juga bernegara. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945, kita punya Pancasila sebagai nilai dan ruh bagaimana bangsa Indonesia per hari ini menjalankan kebijakan-kebijakan negara. Seperti itu. Baik. Dan juga berbicara soal balik lagi. Kalau berbicara soal ekonomi per hari ini, kemarin kita setelah demonstrasi unjuk rasa di depan Istana Negara gitu. Kita membawakan bagaimana pasal 33 ini menjadi satu bentuk landasan dasar kita menjalankan bagaimana sistem pengontrol kepada kebijakan negara per hari ini. Seperti itu. Baik, sekarang saya ke Kak Didi. Kak Didi, kalau melihat juga bagaimana tadi soal komunikasi publik begitu ya, yang juga menjadi bagian penting dari partai politik, bagaimana bisa merangkul anak-anak muda lewat komunikasi yang efektif. Kalau Kak Didi sendiri melihat apa yang disampaikan keresahan itu sudah cukup didengar belum sih saat ini oleh pemerintah? Ya, yang paling penting sebenarnya di awal adalah bagaimana membaca suasana kebatinan anak-anak muda terhadap politik di Indonesia hari-hari ini gitu loh. Dan makanya dari itu Garda Pemuda Nasdem membuat sebuah wadah. Tadi kita lihat ada sesi unduh rasa, itu adalah sebenarnya seperti kelas dari teman-teman narasumber kita belajar, dan dari teman-teman narasumber juga kita banyak mendengar. Seperti tadi kita saksikan sama-sama bahwa narasumber yang hadir dan diundang adalah mereka-mereka yang justru tidak terafiliasi oleh partai politik. Mereka-mereka yang justru ada di luar partai politik. Penting buat kami sebagai Garda Pemuda Nasdem untuk lebih banyak mendengar sebenarnya apa sih yang menjadi keresahan, keluh kesah gitu loh. Komunikasi kebijakan publik yang akhir-akhir ini tidak ramah di kuping dan tidak ramah di hati ya gitu loh. Nah, tapi dengan ini makanya ini menjadi PR juga untuk Garda Pemuda Nasdem, bagaimana ke depannya kita bisa lebih luas lagi dan lebih lebar lagi membuka ruang dialog tentunya terhadap semua anak muda, dari yang ada di organisasi, kepemudaan, mahasiswa, dan lain-lain, untuk bisa sama-sama kita merumuskan sesuatu nih. Gitu loh. Kedepannya bangsa ini yang nerusin nanti anak-anak muda. Yang tua-tua nanti udah selesai. Gitu loh. Nah, apa ini yang menjadi nilai-nilai yang kita pegang teguh? Apa ideologi yang sama-sama kita rumuskan, sama-sama kita bangun gitu loh, untuk kita bisa sama-sama
menjaga jangan sampai runtuh bangsa ini. Gitu. Baik, ruang dialog inilah yang akan dibuka dalam Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem atau seperti apa Kak Ivan? Ya, saya sepakat ruang dialog ini harus dibuka. Makanya Garda Pemuda Nasdem ini mengundang tadi beberapa narasumber yang memang dari luar partai. Karena kita inklusif, kita nggak boleh eksklusif. Anak muda ini harus terbuka dan lebih cair gitu. Kita harus mendengar apa kritik daripada teman-teman yang di luar partai gitu. Bagaimana masukan mereka, ide-ide mereka, itu menurut saya harus kita akomodir. Kita harus tangkap itu sebagai vitamin buat kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.